ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Kita berterima kasih, bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Dia beri. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya, sehingga dengan demikian nikmat yang diberi semakin bertambah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan sempurna. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dan setia. Semoga salawat dan salam dari kita sebagai tanda cinta, dan di akhirat kita beruntung mudah-mudahan mendapatkan daripadanya syafaat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sampai pada babu ad-din an-nasihah. Di pertemuan sebelumnya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan bab ini, ad-din an-nasihah. Kemudian selepas itu beliau mengikutkannya dengan menyebutkan 3 hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang ad-din an-nasihah. Hadis yang pertama, qala rahimahullah wa ammal ahadits wal awwalu an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari. Dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Ini diulang-ulang Nabi dalam riwayat lain sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinu an-nasihah, untuk mengingatkan dan menarik perhatian para sahabat yang hadir dan mendengarkan bahwa ini adalah masalah yang sangat penting, supaya diulang dan dihafalkan. Qulna, kami tanyakan, liman ya Rasulullah, nasihat itu bagi siapa? Yang merupakan bagian tak terpisahkan dari agama. Ad-dinun nasihat itu untuk siapa? Yang engkau katakan ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Qala, Nabi berkata, lillah,
wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, yaitu nasihat bagi Allah, kemudian nasihat bagi kitabnya, dan nasihat bagi rasulnya, dan nasihat bagi para pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan masyarakat umumnya. Rawahu Muslim. Ma'asyiral kiram, hadis ini adalah yang sangat berkaitan langsung dengan bab, karena bab an-nasihah, bab ad-dinu an-nasihah. Nabi menjadikan agama itu berada pada kalimat ini, ad-dinun nasihah, sehingga para ulama mengatakan ini salah satu dari hadis yang merupakan qawaid al-Islam, kaedah besar dalam Islam. Di samping hadis innamal a'malu binniyat, kemudian hadis bunyal islamu ala khams, kemudian hadis maratibuddin, kemudian ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. An-nasihah kalau bahasa kita nasihatnya, mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa kita sudah ada sedikit pergeseran arti, bahwa nasihat dalam bahasa kita adalah sebagian dari makna nasihat dalam bahasa Arab. Bila bahasa Arab dinasihati, tapi dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya. Kita sebutkan semalam, an-nushu adalah bazlul khairi lil ghairi, bazlul al khairi lil ghairi, yaitu berkorban, berbuat kebaikan untuk orang lain. Ya, siapa yang siap berkorban untuk orang lain, berarti dia sudah termasuk nasih, termasuk orang yang namanya nasihati, menjalankan an-nushu. Jadi misalnya orang, kalau kemarin hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia membeli atau menyuruh pembantunya membeli seekor kuda, lalu ditawarkan 300 dirham dan setuju, dan COD, bayar pada tempat. Setelah sampai dilihat langsung oleh sang pembeli, yang tadi kan anak buahnya, sekarang langsung bosnya, yaitu sahabat Nabi Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Semakin dia tengok semakin naik harganya, semakin dia tengok semakin dia naikkan harganya, sehingga yang awalnya disepakati 300 dirham, maka dia bayar 800, dinaikkan 500 dirham, lebih dari 2 kali lipat, hampir pula 3 kali lipat. Lihat tolong buat lihat tolong buat sang beli sayur na talo buat kan. Kalau nak cuci mana buat ni sayur di pasar tu kau deh bapa sikit biasa lama tak pergi pasar mah 2,000 don 3 mah 35,000 25,000 25,000 berarti 3,000 tiang. Iya, kadang dek ni dia 3,000 sikit, kalau 2 kobek mau ibunya boleh sekali sawit, boleh 3 boleh 10,000, 3 10 tambah tinggi tu bermuar tu. Kecil apanya mak juga oh tak buat cik mau ibu jamuannya. Dah dua dah bang. Lepas dan cuba dan beli duyan kan, tak ke danau tu nah. Jadi dagang dia amat satu berapa mula? Lupa tak? Enggak, satu ini sampai
sa katidiang. Satu bang katidiang le bang. Sa katidiang. Kambui dia bulur. Nur kan berapa mak? 165 nya. Iya, tak boleh kurang lah. Dia scan ni untungnya yang ni. Ya, 150 tak boleh. Tak bertahannya 150 dia tahan 165. Berarti memang tak bisa turun oleh kan? Dia bertahan 150 ni 165 tahu ini. Sedih tu tak condohkan batu kan? Tak. Dah bayu je dua tu. Tu nak boleh dah. Aja boleh je lemak kan. Tak kaya dek lama panuang ban. Ini tu tadi condohkan ni yo mana kan sudah itu di lapang orang. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Ha? Oh itu roh. Iya tidak ke singgah lah bang. Nya nak gaduh lah abi bangnya roh. Ndak jualannya 4 lah. Pas kami lalu situ mah ndak aja jualan ndak ada lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi rupanya ya sedikit tapi subhanallah baginya sangat berkesan itu. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kata siapa Jarir, kenapa kau lakukan itu? Dikatakannya inni ahadtu Rasulullah sallallahu ala nushi likulli muslim. Saya sudah berjanji dengan Nabi untuk an-nushi likulli muslim, menebar kebaikan bagi setiap muslim. Jadi kalau seandainya saya punya barang itu, saya akan senang dijual dengan 800 dirham. Maka saya pun membeli daripadanya 800 dirham. Walhamdulillah. Jadi inilah yang barangkali yang dimaksud oleh Nabi alaihissalam. Orang yang paling dicintai Allah itu adalah samhan idza ba'a, pemurah ketika menjual, wa samhan idza ashtara, pemurah pula ketika membeli, wa samhan idza qada, mudah pula ketika membayar, wa samhan idza iqtada, dan pemurah pula ketika minta dibayar. Jadi itu adalah orang-orang yang dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke hadis ini. Inilah yang disebut dengan an-nushu, bazlul khairi lil ghair. Nah, sekarang untuk siapa nasihat itu? Kata Nabi alaihi wasallam, lillah. Lillah. Bagaimana kita bazlul khair lillahi ta'ala? Yaitu berbuat kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka an-nushu lillah yang sebesar-besarnya adalah kita ikhlas kepadanya dalam segala ibadah kita, yaitu mengikhlaskan ibadah kepadanya, dan tidak ada satupun yang kita berikan kepada selainnya. Kenapa? Mahabbatan wa ta'ziman, sebagai tanda cinta dan mentakzim Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi karena di antara mana al-ikhlas, al-khulus juga adalah salah satu mana nasihat itu juga adalah al-khulus, yaitu bersih. Jadi bersih hati kita, tidak sedikit pun menyimpan sesuatu kepada selainnya. Jadi ketika kita kaum muslimin dan muslim beribadah hanya karena Allah Taala, ikhlas semata-mata karenanya, dan itu terlihat di saat kita sedang di depan atau bersama atau ketika sendiri, tidak ada pengaruh yang berarti. Dengan makna kalau lama kalau dapat uang, masya Allah tak kijak motor. Kalau dia dapat di belakang, popaknya motor mandang, misal kan. Jadi lillahi ta'ala, orang ikhlas tidak mengingat kecuali Allah tabaraka
wa ta'ala. Nah, gimana caranya kita mendapatkan cinta Allah itu dengan ikhlas? Tentu istiqamah dengan segala perintahnya, dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Karena perintah Allah itu wajib dita'zim, wajib untuk ditinggikan, wajib untuk disanjung, wajib dijadikan sebagai sesuatu yang menggembirakan bagi kita. Dapat perintah dari Allah itu seperti perintah dari yang kita cintai. Ketika dulu sedang sayang-sayang kayak bini, berapa umur bang? Nak tekan? Hah? Berapa lama betul-betul cinta dong? Apa suaranya menyelewo? Hah? Baca? Kini masih jelas? Alhamdulillah. Jadi ketika disuruh adanya selewo-lewo, kan ya, menyelewo. Nah, begitulah orang yang mencintai. Dan harusnya yang cinta seperti ini tidak cepat pudar gitu. Tidak cepat pudar. Cuman tak lah, apa dia capek ni hilang ya. Sebulan madu ya. Gara-gara bulan madu tu masalah. Nah, Allah musta'an. Nah, cinta kepada Allah tidak pernah habisnya. Sebab di situ ada apa? Ada kebutuhan yang tak bisa dilepaskan. Jadi kalau tuan-tuan masih merasa bahwa kita kepada orang tua masih ada kebutuhan, kepada istri atau suami masih ada kebutuhan, kepada anak masih ada kebutuhan, pasti sayang. Saya tengok mana tuan-tuan sayang ke anak yang suka mambai atau ke anak yang suka minta je kojo. Weh, iyalah. Hah? Sama je. Nang seorang pulang bata nama tahu deh. Nang seorang pulang lopi tahu. Mana Leo? Lama jar minta anda bang. Dah jauh leja awak kena nilai bang. Itulah jadi bahasa awak doma. Awak kena lay come kena tidur. Apalagi kan mobil. Isau. Iya bang. Itu sudah fitrah. Bahwasanya kita awak kena lay come kena tidur, iso kena mobil. Kan ya roh. Subhanallah tu nek kena lalu. Ketika pulang ratu awak atau mama awak koma. Dan seorang nangis ni tak tahu dia. Dan seorang tahu dapat jatah awak. Kenapa awak kata itu? Tak tekanan tak boleh dia turun. Coba buatnya. Itu sudah merupakan. Nah, kita kepada Allah SWT butuh itu. Maka mustahil kita akan berharap kepada selainnya kecuali kalau kita tidak lagi bersih cinta kepadanya. Ada suat-suat yang menghalanginya atau yang menjadi penghalangnya. Kemudian di antara nasihat lillah subhanahu wa ta'ala, Allah suka kita mengingatnya. Kalau tadi memuji, beribadah kepadanya, sekarang Allah suka kita berzikir kepadanya, mengingatnya selalu. Bahkan termasuk orang yang diberikan perlindungan pada hari kiamat, yang 7 golongan itu. Salah satunya adalah warajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir ingat Allah ketika sendiri lalu berlinang air matanya. Ketika seorang kalau nongowang puisi menyedihkan tu nangis tu biasa suruhnya.
Mungkin ni lah banyak orang nikah-nikah kan ada puisi lupa keluar abi bodak bajir jadi dia ayu mati. Ini masuk gembira wasulah sedi-sedi. Kan masuk gembira sedi bang. Akan wasulah sedi-sedi. Apa saya sak kawan nangis. Ulang wadak le. Kaum muslimin. Itu sawan tauronya. Dek babi imbiang. Kan dia? Dek babi imbiang. Buat yang asli itu yang dicintai Allah SWT ketika sendiri ingat Allah Subhanahu wa taala berlinang air matanya. Itu yang murni itu tuh. Itu enggak tahu dia masuk orang. Kerana nya kalau nangis ke inya dia ya Allah apa dek sahih dosa kita lah mak dak bangi dah kan. Kalau ke inya ngadu bangi ya Allah apa dek sahih dosa kita. Lapu melamar tak tembok doang dah. Okey ya? Lapu jualan tak si bali-bali doang dah. Kan boleh ke inya nya? Nak boleh ke uang. Nah. Nak boleh ngadun Allah Taala ke uang dah. Tapi ngadun uang ke Allah Taala? Weh. Ngadun Allah ke uang boleh ah? Enggak, tapi ngadun uang ke Allah Taala? Apa dia solah? Maka jen buat zalim. Kalau zalim buat lain kau dun dia. Tapi kalau oleh adil elok kau dun dia. Sah? Jadi anda kini tonton ngadun Nabi ke Allah Ta'ala macam apa ke? Mengadun Nabi ke Allah Ta'ala elok sampai itu buah. Hah? Tapi ngadun Abu Jahal? Hah? Iya. Ngadun uang sama aja Abu Jahal kau jo. Hah? Ada uang sama Abu Jahal kau jo? Banyak. Pantangnya nengok orang taatnya lah wangi je lah. Nah, pantang nengok saji amal lah sauji. Allah musta'an. Baik kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi selalu mengingat Allah SWT dengan hatinya, dengan lisannya dan dengan anggota tubuhnya. Dengan lisan tentu mengucapkan puji-pujian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Itu adalah kalimat-kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Baca itu. Kemudian zikir dengan hati ini tidak ada batasnya. Menzikir Allah dengan hati adalah itu dalam segala keadaan, bahkan dalam kondisi tidak boleh zikir dengan lisan pun kita bisa berzikir dengan Allah, kepada Allah dalam hati. Apa contohnya tidak boleh berzikir dengan lisan? Lam WC sah? Boleh zikirnya? Batik le dalam? Tak bisa. Tapi dalam hati boleh tak? Boleh. Ketika seseorang berhubungan suami istri boleh zikir dengan lisan? Hah? Enggak. Tetapi dalam hati. Boleh bersyukur kata dalam hati? Leh. Alhamdulillah. Nah, karena masih diberikan kenikmatan. Tapi diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Jadi zikir dalam hati itu selalu hati kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga ketika kita melihat makhluk-makhluk Allah, memikirkan makhluk-makhluk Allah yang besar-besar ini, semuanya mengingatkan kita kepadanya. Nampak pemandangan-pemandangan yang indah, Masya Allah. Dapat anak yang cerdas, Masya Allah. Dapat rezeki yang Masya Allah, dari jalan yang teradu-duga, Masya Allah. Jadi semuanya membuat kita kembali ingat kepadanya. Nah, ini semua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagian daripada an-nushu lillah. Demikian juga merasa tersinggung bila agama Allah dilecehkan. Merasa tersinggung dengan agama dia dilecehkan. Bila aturan Allah dilanggar, bila larangan Allah dilanggar. Nabi SAW tidak pernah membalas orang yang menyakiti pribadinya. Sudah pun orang gilo, sorok, bongak, lelo, tentong, sosek, macam bala umat, radikal, fundamentalis,
Sodo kalau dibuat kayaknya. Alhamdulillah beliau tak pernah membalas. Tak pernah membalas. Disakiti jasadnya. Datang malaikat untuk membalasnya. Tidak. Beliau bukan untuk membalas. Diberikan kemenangan Fathu Makkah. Semua orang yang bersalah yang masih hidup beliau lepaskan. Sah? Itu Nabi SAW. Tapi bila larangan Allah dilanggar, maka beliau marah. Ketika ada orang ingin beribadah lebih dari beliau, dia naik mimbar dan marah. Ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza. Ingat, saya lebih bertakwa kepada Allah, saya lebih berilmu kepada Allah daripada kalian. Jangan coba-coba melebihi apa yang aku ajarkan. Woi, berarti menambah-nambah dak uliu sendiri? Hah? Woi, nambah-nambah mulia dak? Apa sebab? Mandai-mandai nomo. Kalau ni mandai, elok? Enggak. Manula, tangkau. Mandai-mandai, nambah-nambah, mandai-mandai. Atau lainnya Allah je Rasul lain pula nyinya. Apa nomor? Mandai-mandai juga. Mana cak ni mandai pada tangkau? Lebih kurang sama. Lebih kurang sama buah. Nah, lebih kurang sama buah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka nasihat lillah adalah merasa cemburu, merasa tersinggung bila agama Allah direndahkan. Maka berkewajiban kita demi nushulillah, memberikan kebaikan kepada agama Allah itu membela agamanya. Membela agamanya. Jangan kita jadi setan bisu ketika agama Allah SWT direndahkan. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT, maka kita akan merasa pasti tidak senang melihat kegiatan-kegiatan yang melecehkan tauhid kepada Allah SWT. Jangan kita pula yang ngungkit-ngungkit ya hal-hal yang menimbulkan kesyirikan di negeri kita pula yang menghidupkannya, karena itu adalah bagian daripada nasihat lillah. Ya, kalau ada hal-hal yang dengannya kita hidupkan, bisa menghidupkan keadaan jahiliyah kembali, maka orang Islam tak boleh menjadikannya atau menjadi pelopor di dalamnya, walaupun atas nama kearifan lokal atau kearifan budaya. Karena budaya itu tidak semuanya harus dihidupkan. Budaya syirik tidak boleh dihidupkan. Budaya takhayul harus dihilangkan. Budaya bid'ah harus dihilangkan, karena tidak akan membuat agama Allah itu semakin besar dan semakin dihormati. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang heran juga orang tidak lupa dengan syirik itu. Datang pula kadang-kadang seorang pakar muslim ingin menghidupkan situs-situs mengundang kesyirikan itu. Nauzubillah, atas nama cagar budaya, atas nama pelestarian budaya nenek moyang dan sebagainya yang tidak yang diperlukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita azan dulu. Hah? Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول. حي على الفلاح لا حول. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah SWT. Kemudian termasuk an-nasihatu lillah, yaitu menyebarkan agamanya kepada seluruh umat manusia. Karena semakin banyak orang Allah, semakin banyak orang mengikuti agama ini, maka semakin banyak rahmat Allah turun ke bumi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wali kitabihi, yakni an-nasihatu li kitabihi, yaitu menebar kebaikan untuk Al-Quranul Karim. Gimana maksudnya? Adalah termasuk di dalamnya adalah kitab-kitab samawi yang lain yang diturunkan sebelum Nabi SAW, tetapi yang terjaga dengan sempurna adalah Al-Quranul Karim, karena sampai kepada kita secara mutawatir sehingga tidak ada sedikit pun keraguan padanya, tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Adapun kitab-kitab yang telah lalu kita beriman kepadanya secara garis besar dan wajib kita hormati, karena dia adalah kitabullah, Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf itu. Yang sedangkan beritanya kalau dibenarkan dalam syariat dalam Al-Quran maka kita benarkan, sedangkan yang tidak maka kita tidak benarkan. Maka yang pertama adalah mengimani Al-Quranul Karim dan meyakininya sebagai kalamullah yang Allah ucapkan sendiri dan diterima oleh malaikat
Jibril. Allah yang mengatakannya, minhu bada wa ilaihi ya'ud, akan kembali kepadanya. Dan huruf-hurufnya adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya adalah membela Al-Quranul Karim daripada penyelewengan orang-orang yang menyelewengkan, daripada takwil oleh yang menakwilkan, atau orang yang ingin merubah-rubahnya dengan mengurangi atau menambah. Ya, kalau ada yang mengatakan seperti orang Syiah Rafidhah mengatakan Al-Quranul Karim tidak sempurna, maka ini wajib kita tolak, karena Al-Quran Allah yang jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian ijma'nya ahlus sunnah, ijma'nya ahlul Quran, ijma'nya al-mufassirin dari seluruh kaum muslimin kecuali Syiah Rafidhah yang mengatakan Al-Quran sudah lengkap. Mereka apa alasannya? Hilang. Masya Allah, bisa hilang ya. Padahal sahabat ada yang mengkhatam Al-Quran seperti Abdullah bin Amr bin Al-As, minta ke Nabi untuk mengkhatam Al-Quran sekali sehari dari hafalannya. Kemudian para ulama sahabat atau para anak-anak sahabat sendiri adalah para yang menghafal Al-Quranul Karim. Tiba-tiba hilang. Di mana hilang? Hilang di ya. Iya. Kaum muslimin dan muslim. Kalau hilang, mana bukti hilang? Mereka bilang dibawa oleh Muhammad bin Hasan Al-Askari. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala lapir di Quran sondong. Jadi kaum muslimin, ini adalah kes pertama, kebrutalan, yang kedua kebodohan yang dipelihara. Jadi mereka mengatakan yang ada hari ini adalah Quran yang dikurangi oleh para khulafa ar-rasyidin, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allah musta'an. Nah, yang seperti ini wajib kita dustakan dan wajib kita jelaskan. Kalau ada orang mengatakan itu, wajib kita jelaskan bahwa Al-Quran yang ada adalah sudah sempurna dan lengkap. Buktinya ketika orang melaksanakan, mendirikan Al-Quran dalam mengatur umatnya, mengatur rakyatnya, tercipta seperti yang difirmankan Allah SWT. Man amila salihan min zakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Berikan mereka, siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, kami berikan mereka kehidupan yang baik. Makanya ketika Al-Quran dan hadis tegak di masyarakat, Allah berikan kehidupan yang baik bagi masyarakat. Zaman Nabi sendiri, zaman Khulafa ar-Rasyidin, rakyatnya walaupun tak banyak piti tapi makmur, sah. Tapi ketika Al-Quran ditinggalkan semakin jauh, piti banyak tapi tak makmur. Jelas ya? Piti banyak tapi duit tak sonang. Awak tak banyak piti, Wak? Banyak kan? Tapi lah sonang duit. Itu contoh rumah. Hasilnya na'udzubillah, dulu orang berlomba menolak zakat. Kalau kini berlomba ndak mau bayar zakat. Dulu payah orang nak beri orang zakat. Sebab apa? Sebab mereka sudah merasa cukup. Kalau awak lapanmu muncung, lapanmu tangan, pakai baguit lo dia ada dole. Kalau asal lah mangka, anunya cukup. Apa sebab? Jauh dari petunjuk Al-Quran. Ma'asyurul kiram. Keamanan juga terlaksana ketika Al-Quran
lakukan. Berarti kalau tidak sempurna, mana bisa terdapat yang seperti itu. Ala kulli hal, itu datang dari para pendusta. Kemudian diantaranya adalah diantara an-nushu li kitabillah adalah mengimani semua berita yang ada di dalamnya, mengimani makna yang zahir daripadanya, karena Al-Quranul Karim diturunkan Allah dengan bahasa yang mubin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika, diturunkan, dibawa oleh Ar-Ruhul Amin malaikat Jibril ala qalbika, ke dalam hatimu. Apa di hati sobui? Padahal Jibril membocong Nabi, dongo pakai hati atau dongo pakai telinga? Hah? Itu isyarat bahwa sebagian orang Al-Quran cik telinga nangonya, tidak mau nango. Kan ya? Telinga dongo daknya, cayonnya tapi dia tidak cayon. Akhirnya mereka mengimani pendengarannya tapi tidak mengimani isi daripada Al-Quran itu sendiri. Itu dia banyak ahli ta'wil yang tak cadia-cadia, dan banyak pula ahli tafwid yang tangkau. Dan ahli ta'wil mandai-mandai, dan ahli tafwid tangkau. Akhirnya mereka tidak mengimani apa yang ada dalam Al-Quran kecuali yang sesuai dengan keinginan dan pemikiran. Akhirnya mereka imani adalah yang ada di pikirannya, bukan yang ada dalam Qurannya. Jelas ya? Jangan panjang jelas, tidak salah siap kau. Nah, kan paham tu ya? Lainnya Nabi, lainnya imani, lainnya Allah, lain pula mereka percaya. Demikian juga dengan tentang syariatnya. Dirikanlah Al-Quran itu seperti yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus menghormati Al-Quran. Jangan diletakkan sembarangan. Ayat-ayat Al-Quran harus kita hormati. Kadang-kadang kita, anak-anak kita, para penuntut ilmu, baik yang anak-anak maupun yang sudah hampir jadi ayah anak-anak, selesai ujian kadang masuk tong sampah kertas-kertas ujiannya, oleh sebab itu saya sering mengusulkan kepada orang-orang yang ini supaya ada bukan tong sampah, tempat pembuangan kertas-kertas yang berharga. Tasuk piti kan? Tapi ada buang piti dia. Ya, kertas-kertas yang dihormati, aurak muhtaramah, khususnya di musim-musim ujian. Karena ilmu itu harus dihormati, apalagi di dalamnya terdapat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi wassalatu wassalam. Siapkan khususnya pondok-pondok kita, madrasah-madrasah kita, sekolah-sekolah kita yang banyak berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi, siapkan kotak-kotak tempat membuang atau memisahkan kertas-kertas yang terhormat tadi. Jadi dicampur dengan lobby-lobby kuah, lobby-lobby makanan, padahal ada kotoran sebagiannya. Pempes anak ke situ juga tuh, kote ujian situ juga, naudzubillah. Jadi kita tidak menghormati. Atau jangan meletakkan Al-Quran di tempat yang mungkin dilalui orang, atau kadang-kadang di masjid, ya, walaupun tidak sampai ke haram karena niatnya tentu tidak menghinakan, tapi kadang-kadang terbuat juga ketika menyusun mushaf di rak, mushaf paling bawah, paling di atas sajadah, batang sajadah di atas Quran. Itu juga salah satu adab yang kurang baik terhadap Al-Quranul Karim. Guru kami Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syekh mengingatkan ketika dulu waktu belajar tahfiz Quran masih anak-anaknya, dibungkui aja Al-Quran tu dengan sajadah dek bangnya ya kayaknya. Bangnya ya. Apa sebab? Sebab sebagian sajadah tu di atas Quran tu diam deh kalau dia letak kan ya.
Pahamnya dibungkus ya sajadah, sudah itu ditang. Jadi sebagian sajadah di atas Quran. Dia maksudnya bukan menghina Al-Quran, tapi adalah untuk menghindari Al-Quran kono dabu, kono polwo, kan ya? Nah, atau kono yang lain-lain, tapi tetap dilarang oleh ayahnya. Termasuk tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci dari kedua hadas. Karena maklum dari Nabi SAW, dan termasuk menghormati Al-Quran adalah tidak membacanya dari hafalan sekalipun kecuali dalam keadaan bersuci, walaupun tidak wajib, karena diriwayatkan dari banyak ulama seperti Imam Malik, Abdurrahman ibn Mahdi dan lain-lainnya bahwa mereka baca hadis saja pantang dalam keadaan berhadas. Baca hadis saja. Kalau Imam Malik, kalau kami majelis hadis, selalu memakai pakaian yang terbaik sodoriyayo. Kalau nya kan memulai majelis hadisnya rahimahullahu ta'ala. Demikian mereka menghormati, apalagi Al-Quranul Karim. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wali rasulihi, yaitu nasihat lillah, wali kitabihi, wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus bazlul khairi, berkorban kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala yang baik kita berikan kepadanya, di antaranya dalam mengimaninya dengan sempurna, tiada keraguan padanya. Apa yang dia beritakan kita benarkan. Seperti Abu Bakar, tidak ragu sedikit pun. Tidak seperti Abu Jahal yang meragu-ragukan segala yang disampaikan. Walaupun dia tahu Nabi tidak dusta, tapi dia tidak mengimaninya. Nah, kemudian mentaati apa yang dia perintahkan, karena taat kepadanya adalah tanda cinta yang sesungguhnya. Ada orang yang berani, yang kalau berlagu cinta ahli, tapi ketika bercinta tidak ahli. Suwo dek Nabi ndak amu, togang dek Nabi ndak awanti. Nya ngaku cinta Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya para penyanyi, para pelagu selalu gagal paham lagunya. Wong lagu cinta, kodok gagal dalam cinta. Nyoba lagu pandainya, sehingga tak kenallah dalam kacika awak, dalam anekdot awak, mosong kalau wanu panduto dia sabuk pandai balagu. Bangnya yang cayo kayaknya ndaknya nya pandai tiba lagu. Kan ya? Memang lagu tu kalau terlalu banyak duto. Karena dalam lagu selalu bahasa berlebihan, bahasa hiperbola. Ndak sudah urung kenyataan gitu. Buktinya tu dia setelahnya jadi ndak jadi. Setelah jadi ndak jadi. Nyet potong bola-bola mono. Kasan lah jadi ndak cene itu kasan nah. Makanya dia balagu. Jadi cinta Nabi bukan dengan lagu, tapi dengan mengikutinya. Ta'atuhu fi ma amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa la yu'badullah illa bima syara'. Membenarkan apa yang dia sampaikan walaupun tidak masuk dalam pikiran, ya. Sebab yang mau unca-unca iman tu kodok pikiran, kan ya. Awal anaknya sono tiba-tiba pikiran mengganggu, kayak bang. Awal anak pesono deh, bapak coro kau hujan airnya kan, nak pengaji sedia, nampak air galap, hujan gua, tang rumah aja lah, tang rumah, kan ya. Kata mereka litak kau lah bapak nusat dunia, lah salah jam wazan ada je kamat lainnya. Ndak pejan. Ini wala cidan sanonya lama nak bertanya macam itu je aja lah panjang jawaban dulu. Ya bang. Jadi pikiran tu kadang buat agung, tapi ilmu bikin kita yakin. Maka jangan bono pikiran, jangan perasaan, kecuali atas dasar ilmu yang diturunkan. Jadi itulah sebenarnya cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Jadi kemudian sidqul ittiba, yaitu mengikuti Nabi dengan benar dan jujur. Diambil perkataan Nabi, tak diikuti perbuatan Nabi. Sama saja mengikuti tapi tidak jujur. Ada contoh? Banyak. Nabi menyuruh kita mencintainya, betul, sah. Tapi dibuat cara yang tidak disetujuinya. Apa cara yang tidak disetujui oleh Nabi? Cara mencintai Nabi yang tidak disetujui oleh Nabi apa? Segala perbuatan yang ditambahkan dalam agama. Nabi suka bid'ah. Banyak Nabi melegitimasi bid'ahnya. Jadi kaum muslimin muslimat, Nabi melarang bid'ah. Lalu kita mencintai Nabi dengan bid'ah. Kio-kio ditemo ndak? Hah? Inyo sabonci-bonci baju sia, wak pakai baju sia datang ke rumah. Inyo sabonci-bonci bid'ah, wak dekatinya dengan bid'ah. Bisa? Enggak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah bentuk nasihat dari Rasulullah SAW. Jangan dengan menyakitinya, tapi sempurna mengikutinya. Jangan menambah-nambah, karena menambah-nambah itu mandai. Dan jangan pula merubah-rubah, karena merubah-rubah itu juga mandai. Dan jangan menolak, karena menolak itu namanya mandai dan tongkau, sama-sama tidak elok. Nah, kemudian wali a'immatil muslimin, kemudian nasihat, jujur, kemudian berbuat baik kepada imam-imamnya orang Islam. Imam orang Islam yang pertama tentu Rasulullah SAW, sahih. Kemudian para pemimpin setelahnya. Dulu di zaman Nabi, pemimpin agama, pemimpin negara, Nabi. Sah, lengkap. Karena memang pemimpin waktu itu ulama. Kemudian di zaman sahabat, alhamdulillah pemimpin agama juga pemimpin negara, karena mereka ulama dan memang piawai memimpin negara. Kemudian di zaman khulafa, alhamdulillah kebanyakan mereka adalah ulama, sahih, seperti Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik bin Marwan, Abu Ja'far Mansur dan seterusnya. Mereka rata-rata ulama, sehingga mereka pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Tapi belakangan mulai antara kedua ini terpisah. Yang ulama tidak jadi pemimpin, yang pemimpin bukan pura ulama. Akhirnya perlu dijelaskan bahwa pemimpin yang dimaksud adalah ulama dan umarah. Ulama bagian agama, mereka yang harus ditaati. Sedangkan umara bagian penyelenggaraan negara yang harus ditaati. Nah, taat kepada keduanya sama wajibnya. Taat kepada ulama wajib, karena mereka pewaris Nabi. Sebagaimana taat ke Nabi wajib, taat ke ulama wajib. Taat kepada umara juga wajib, karena mereka adalah pelaksana perintah Allah dalam penyelenggaraan negara. Cuman taat kepada Allah dan Nabi, taatnya mutlak. Sebab apa? Allah dan Nabi tidak pernah salah. Sedangkan taat kepada umara dan taat kepada ulama tidak berlaku mutlak, karena ulama dan umara ada kemungkinan salah. Selama mereka di jalur yang benar, wajib ditaati. Selama di jalur yang benar, wajib ditaati. Tapi kalau salah, kita tidak ikuti. Pahamnya? Tuh kalau salah umara apa? Demo? Hah? Maksud saya diikuti, dikerjakan yang disuruhnya tadi. Paham? Tapi bukan maknanya salah saja hilang ketaatan kayaknya, bukan itu maksudnya. Kira-kira paham ya? Atau dia tidak pandai membahasakan? Saya ulang kembali. Bila mereka salah, kesalahan itu tak boleh diikuti. Pahamnya? Yang benarnya
Jangan ya. Dan inilah jadiin contoh. Anggap dia presiden misalnya. Dan semua elok wajib diikuti. Tapi kalau ada yang membuat, berarti wajib je taat kanan. Kanan elok. Nah, tu salah dan cik, langsung tumbuk. Enggak. Pahamnya? Jadi ketaatan itu tetap berlaku kecuali pada masalah yang maksiat kepada Allah. Faham? Kalau dia suruh dia ada semua buat bid'ah, wajib ditaati? Enggak. Tapi kalau semua buat sunnah, wajib. Dah? Walaupun dia preman presiden, la ilaha illallah. Cak presidennya lah preman lah nya. Aduh lah preman pandai bak agama doh aduh. Aduh wajib taat ke preman. Tapi dia preman sabu. Iku melang kantu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, demikian juga para ulama. Selama mereka di jalur yang benar, kita taati yang benarnya itu. Tapi bila mereka salah, yang salah kita, tapi hormat tetap harus hormat. Itu yang saya maksudkan. Jangan asal salah cik langsung hilang. Enggak, bukan itu maksudnya. Fahamnya enggak? Hukum asalnya taat. Tapi kalau ada maksiat kepada Allah, enggak wajib taat. Bukan dicabut ketaatan mutlak, enggak. Itu maksudnya kita mentaati mereka tidak seperti taat pada Nabi SAW. Yang kedua, taat kepada mereka fil mansyati wal makrah, ketika menyenangkan dan ketika tidak menyenangkan. Ketika menyenangkan, kita bersyukur pada Allah diberi pemerintah yang adil dan mencintai rakyatnya. Namanya syukur. Tu ya, ngantuk mana boleh balik ngantuk lihat. Ketika mereka adil, kita bersyukur. Ketika mereka zalim, kita bersabar. Kita melawannya. Kita bersabar. Andai sesabar zalim mereka nya, soal ala adilnya, mau sabar enggak? Sabar no boleh je. Kalau dapat bini salihah taat ke awak, sabar no boh? Syukur. Tapi nak kau tahu kau dah? Sabar. Tiada yang mau lambat tiba, tiada disuruh tak pernah buat. Lain minta, lain datang. Sabar tak? Atau syukur no boh? Dah ya dia sabar ustaznya. Bini ni asal pulang sabuin tahu dia jemaah pula nya. Makanlah siap, basuh lo makanlah, memandir bakusuk. Mendapat jangan sabar dan rumah ini nya. Tak sabar nomor aja, syukur nomor. Mau sabar ketika diuji. Jauh le ustaznya. La tahu nawa aroma ceramah. Iya tak? Nah, jadi la tasu musawak karena ceramai. Saat yang paling susah tu, paling isu dan ketika nak balik ni. Dilu lewo je baru sampai rumah. Isu ni. Jadi dilu singo dalam pesan singo jantan. Singo jantan kan memang dia teliti dia orang apa dia bahagia dilu. Kosan rumah kalah dek bini. Iya, itulah dan teliti je sebagian tu. Orang disabut-sabut bagak tu orang ya, ke awak ke. Turun tengoknya je bini. Ayat ya. Asli. Iya, Pak. Asli. Kan mana? Asli. Jadi ketika sampai jika ada itu ya, kalian yang macam-macam tak? Takbir sudah. Itu lalu bini mohon dah balik lenang ni. Balik lenang. Kau salah telah ambil pulang lah. Kalau telah ambil pulang kau naik. Itu dia. Jadi memang singo tu bagak di bagak di enggak bagak di lu bagak tandang. Sebab di kandang kalah dia. Iya tu telah diteliti di ahli apa. Jadi memang subhanallah. Isono ndak ahli kini adalah dari penyair mendapat.
dari penyair Arab. Mosong setiap singa jantan patuh pada singa betina. Makanya disabui lawang bagak di lu singo. Jadi kalau ada kalau singo saya di lu tengoknya ke dalam. Tengok ke dalam. Biasanya kalah dengan non di rumah. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat, sampai di mana? Kok sampai ke sini? Gara-gara taat pada pemimpin agama dan pemimpin negara. Dan itu dua-duanya bagian tak terpisahkan dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka di antara yang ciri khas adalah mendoakan kebaikan bagi semua pemimpin agama maupun pemimpin masyarakat. Dan yang alaihi wasallam adalah yaitu muslimin, jujur dan benar serta baik. Jadi sebagaimana kita ingin kebaikan, kita pun ingin kebaikan itu sampai kepada seluruh orang Islam. Sekarang kita dapat hidayah mengikuti sunnah Nabi alaihissalam. Kita ingin semua orang mendapatkan itu pula, sebab kita ingin di akhirat nanti ketika berhisab tidak banyak yang tidak masuk aplikasi sistem perpahalaan, kan ya? Ini kalau tidak masuk sistem nanti bunyi alarmnya, sehingga ada yang tidak masuk dalam hitungan pahala. Awak lah podek dia mengojong kan, wa ikut dulu ustaz-ustaz dia dulu kan ya disabun Al-Quran dulu. Wa razulillahi jami'an, mereka hari itu tampil semuanya di hadapan Allah, tidak ada yang tersembunyi. Lalu faqalat du'afa, orang-orang yang lemah-lemah, orang-orang awam yang jadi pengikut, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang dulu yang dibesar-besarkan itu, inna kunna lakum taba'an, dulu kami ikut-ikut kalian, fahal antum tughnu'ana min azabillahi min syai', bisa tidak kalian sekarang menghalangi sedikit saja azab Allah kepada kami? Nah, baru kata itu mereka mengatakan, lau hadanallahu lahadainakum, dulu kalau adanya kami dapat hidayah dulu pasti kami sampaikan pula kalian. Ternyata di sana wong aku ngosong kami keliru. Apa dek keliru? Dek mandai-mandai dek tahu dah coba jangan tahu mandai jangan punya wajah rasul jangan diikuti, jangan tanya nabi jangan apa jadi boleh itu sana agama rasul tentang anjuran mengamalkan sesuatu. Wah, tengok sudah apa diamalkan dehnya, selesai kan ya? Masalah kamu masalah dunia nak motong bolehnya nak sabun antum a'lamu bi umur duniakum, jangan sabut leleh ayat kali motong tak ada sama Nabi yang motong nanya bin Aceh nya itu yang apa nomor tu orang nak membodoh-bodohi masyarakat macam itu. Bukan semua yang tidak zaman Nabi itu tidak boleh, tapi maksudnya mengamalkan agama yang tidak termasuk bagian agama di zaman Nabi. Sebab Nabi itu diutus untuk menyempurnakan agama. Kalau masalah dunia tidak perlu Nabi datang kan ya. Qarun dah ikut Nabi kayu je, Fir'aun dah ikut Nabi berkuasa je, kan ya. Jadi masalah mencari piti, masalah kenderaan, CB ini ya kalau secara nak mendapat itu bukan urusan para nabi, itu sudah beres Allah Ta'ala sono. Tapi yang diutus para nabi untuk menjelaskan agama ini, yang tidak masuk kata Imam Malik bagian dari agama di zaman Nabi, jangan cuma masuk bagian dari agama di zaman awal. Ngerti lah, ngerti lah. Sawilah lain, sudah wak. Dan ngerti
Tidak masuk bagian agama zaman Nabi, jangan masuk bagian agama zaman kita. Kalau buat contoh tu langun dia. Tambah bang itu tuan kena. Ialah banyak atas yang membelek tu. Ya. Kita cukup sama ya. Jadi ingat nasihat bagi lima lillah wa li rasulihi wa li muslimin wa ammatih. Intinya adalah jujur dalam mencintai mereka. Semua